Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan belajar bersama dari melanjutkan seri eksposisi dari Hakim-Hakim, di mana bulan Januari sampai bulan Februari sebanyak 4 kali, kita akan membahas Hakim-Hakim dan belajar melalui Hakim-Hakim bagaimana anugerah Tuhan itu melimpah, dan bagaimana juga Tuhan menghukum bangsa Israel, dan kita juga akan belajar dari beberapa kelemahan dari beberapa Hakim-Hakim. Dan saat ini kita akan belajar dari Hakim-Hakim 10-12, pelajaran hidup yang diambil dari Hakim Yefta. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh menyerahkan pada hari ini di mana kami akan belajar bersama tentang Hakim-Hakim 10-12. Melalui bagian ini kami boleh belajar bagaimana kami menjadi serupa dengan Engkau dan berhati-hati dengan budaya lingkungan di mana kami berada. Tuhan pimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita membuka Hakim-Hakim 10. Kita akan membaca bagian pertama dan bagian yang kedua. Gitu. Saya mendorong Bapak Ibu akan membaca Hakim-Hakim 10 sampai 12 di rumah masing-masing, dan juga membaca Hakim-Hakim 1 sampai Hakim-Hakim yang terakhir di dalam rumah kita, sehingga kita boleh dapat belajar dan memahami apa yang terjadi dalam kitab ini. Saya akan bacakan Hakim-Hakim 10 ayat 6 sampai 7 yang menjadi pemula kenapa Yefta ini hadir. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Ashtoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Amon, dan para allah orang Filistin. 7 Allah, 7 Allah. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Saudara-saudara, kita kalau melihat 7 Allah yang disebutkan di dalam bagian ini merupakan masalah yang sangat serius sekali. Karena inilah pertama kali dituliskan oleh penulis kitab Hakim-Hakim, ada 7 Allah yang disembah oleh orang-orang Israel. Dulunya itu 1, 2. Jadi ada penurunan yang parah. Ada terus penurunan. Makin memberontak, makin jauh dari Tuhan, dan makin parah. Dan kita akan lihat di Matius 2, di dalam Hakim-Hakim 20, dan 20 selanjutnya, 21. Perang sipil, pemerkosaan, waduh. Dan ini masalah serius. Itu nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi pengajaran 2 minggu lalu kita itu sudah membahas pengantar dari kitab Hakim-Hakim. Bagaimana kitab ini itu merupakan sejarah relasi antara bangsa Israel dan Allah. Mereka memulai sangat baik. Musa menyelesaikan tugasnya dan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan kepada Yosua. Dan Yosua melakukannya dengan baik. Dan sebelum Yosua mati, di dalam Yosua 24, ia mengumpulkan seluruh umat Israel dan mengingatkan kisah penyertaan Allah. Dan ditutup dengan kalimat pertanyaan, kalimat juga pernyataan iman yang sangat kuat. Yosua 24 ayat 15-16. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan besar Yahweh, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Huruf besar Tuhannya semua, Yahweh. Nah, bangsa ini menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Yahweh, Tuhan, untuk beribadah kepada Allah, Allah kecil lain. Tapi sayang sejuta sayang. Dalam Hakim-Hakim 2 ayat 10 dituliskan, setelah seluruh angkatan Yosua dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah itu bangsa, angkatan yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Makanya di 2 minggu lalu, di seri kemarin, kita bahas betapa pendidikan untuk pengenalan akan Tuhan itu penting. Tapi kalau ada angkatan yang tidak mengenal Tuhan, yang salah Tuhan, bukan, yang salah orang tua. Jadi ini penting sekali. Kita sebagai gereja, kita sebagai orang tua, berhati-hati dan waspada. Nah, jadi pola ini itu berulang kali
Dan kali ini di Hakim-Hakim 10 ayat 6 terjadi lagi. Nah, ilahnya makin banyak. Nggak tobat-tobat. Tentu aja di ayat 10 sampai ayat 14, Tuhan itu kecewa. Udah, pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biarlah mereka yang menyelamatkan kamu pada waktu terdesak. Allah marah sekali. Nah, Israel sebiasa seperti anak yang ketangkep, nangis, berbuat dosa Tuhan, ampuni kami. Tapi, perhatiin frasa ayat 15. 15b ya, yang terakhir. Hanya kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Orang kalau meminjam uang kepada kita, tolonglah kiranya kali ini saja, kali ini saja. Kita sudah mulai ragu-ragu. Waduh, ini orang serius nih, ini orang kepepet, ini orang yang lagi tidak mikir jernih. Gitu loh. Dan dia ngomong, yang penting dia butuh bantuan secepat mungkin. Ini orang-orang ini nggak mikirkan bahwa dia mungkin harus melakukan sesuatu. Dan ini bukan pertobatan sejati dari bangsa Israel. Mirip waktu kita misalnya dipukul. Pukulan yang beruntun berkali-kali memang itu secara alkitabiah itu sama sekali keliru. Total keliru. Karena itu kepukulan yang karena kemarahan dan impulsif. Bukan tidak boleh memukul, tapi kemudian entah pantatnya, pinggangnya, atau betisnya. Ini berarti impulsif kemarahan itu, dan itu berbahaya. Nah, jadi biasanya waktu kita dipukul, sebenarnya dulu ya, kita tuh kan minta agar maaf. Kenapa kita minta maaf? Agar tidak dipukul. Tapi apakah kita benar-benar sesungguhnya mengakui kesalahan kita? Enggak. Kita hanya ingin agar tidak dihukum. Israel sama. Hanya tolonglah kiranya kami ini sekarang ini. Sekarang ini. Untuk aplikasi pertama, saudara-saudara, apakah kita seperti seorang Israel? Mungkin kita lagi bergumul, kita mungkin terjepit. Dan kita berteriak kepada Allah, mengucapkan kata-kata pertobatan, tetapi kita tahu, jangan-jangan itu hanya manipulasi saja. Karena kita nggak suka dihukum, tidak mau menderita, tidak tahan menghadapi pergumulan. Dan kita berseru, Tuhan lepaskanlah penderitaan itu. Tapi, hanya semata-mata karena pengen tidak menderita dan tidak mau dihukum. Kita memanipulasi Tuhan. Apakah kita pernah melakukannya? Coba pertimbangkan itu Bapak Ibu, waspada. Kemudian bagian yang kedua, kita melihat di Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-17 sampai Hakim-Hakim yang ke-11 ayat 11. Hakim-Hakim 10 ayat 17 sampai Hakim-Hakim 11 ayat 11. Jadi pertobatan palsu ini diperkuat dengan usaha pemimpin bangsa, umat orang tua-tua di Israel di daerah Gilead untuk mencari orang yang tepat menolong mereka. Waduh, yang salahnya di mana? Kan mereka mencari pertolongan. Baik dong. Nah, ini dia. Coba Bapak Ibu baca lagi Hakim-Hakim. Biasanya Allah yang membangkitkan itu hakim. Biasanya Allah yang membangkitkan itu hakim. Atau malaikat Tuhan itu datang. Malaikat Tuhan itu datang. Atau seorang nabi seperti Deborah yang datang. Tapi kali ini tidak ada malaikat Tuhan, tidak ada Tuhannya, tidak ada nabi. Pemimpin Israel mencari siapa yang bisa, orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu. Mereka nggak tanya Tuhan, Tuhan siapa yang harus kami datangi, siapa yang kami pilih. Mereka takut berperang. Bapak Ibu bayangkan ya, orang Israel di dalam Hakim-Hakim 1 dan 2 memang sengaja dilatih Tuhan berperang. Tapi tidak ada satupun dari orang Gilead yang berani. Dan mereka mencari jalan mereka sendiri. Jadi kelihatannya baik karena mereka menggunakan otak mereka, tapi kalau kita lihat konteks hakim-hakim, ini kegagalan yang serius. Karena siapapun yang bisa menolong mereka akan mereka panggil. Yang akhirnya muncullah Yefta. Yefta ini di ayat pasal 11 tuh kasihan sebenarnya. Dia itu anak perempuan sundal. Bapaknya bernama Gilead, punya istri sah dan menikah juga berhubungan seksual dengan perempuan sundal. Nah, dengan perempuan sundal lahirlah Yefta. Waktu istri sah ini melahirkan beberapa anak-anak dan sudah menjadi dewasa, Yefta itu diusir keluar agar tidak mendapat warisan dari ayahnya.
Dan menariknya Gilead nggak melakukan apapun. Ya, nggak tahu ya, mungkin ayahnya sudah meninggal atau enggak, tapi dia dibuang. Sehingga dia menjadi petualang dan perampok. Nah, pada saat yang sama, dia juga seorang pahlawan yang gagah perkasa karena dia selalu menang dalam pertempurannya. Nah gitu, jadi ini hal yang cukup positif bahwa memang dia gagah perkasa, jago berperang. Tapi cara yang dipakai tua-tua Israel keliru. Untuk aplikasi di bagian ini, kita mulai berpikir, apakah kita seperti pemimpin orang Israel? Kita tuh berteriak kepada Allah gitu loh, kita terjepit, tapi kita nggak nanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan? Tuhan, langkah apa yang harus aku ambil? Enggak. Kita cari jalan keluar sendiri. Anggap saudara ini beban. Tuhan, aku lepaskan beban ini di hadapanmu. Tuhan, aku letakkan beban, permasalahan, kesulitan, pergumulan di kaki salibmu. Tuhan, aku lepaskan. Terima kasih Tuhan. Saudara ada yang keliru nggak? Bebannya saya pegang. Bebannya masih saya pegang. Dan kalau bebannya kita pegang, belum kita nggak lepaskan, perhatiin, kita akan menggunakan berbagai cara untuk menyelesaikan beban ini. Kita lari ke teman-teman kita. Kita lari ke orang tua kita. Tidak sepenuhnya salah, tapi yang kita pikirkan, oh papa mamaku, mereka bisa tolong, mereka bisa tolong. Kita lari mungkin ke fintech atau koperasi simpan pinjam untuk menggali lubang dan tutup lubang. Dan itu terjadi. Kita mungkin lari ke dukun atau orang pintar. Ya, sebutnya orang pintar karena mereka nggak mau disebut dukun, karena dukun negatif. Sebutnya orang pintar. Kita berbohong, kita mencuri, kita membenarkan diri. Kita melakukan berbagai cara karena beban kita, pergumulan kita pegang. Kalau kita pegang berarti kita yang selesaikan, bukan Tuhan yang selesaikan. Makanya ini yang harus kita pelajari. Benarkah waktu kita mengalami kesulitan, bergumul, mengalami tekanan, entah itu penghukuman Allah, entah itu mungkin akibat dosa orang lain atau kesalahan kita, atau memang mungkin ujian Tuhan, benarkah kita meletakkannya di hadapan Allah dan meminta, Tuhan tolong saya. Berikan saya insight, berikan saya hikmah. Mulai dengan motivasi itu, baru mulai memikirkan jalan keluar. Mulainya motivasinya harus benar. Menariknya, Allah itu seringkali membiarkan dan mengizinkan kita menemukan dan mencari cara yang sebenarnya tidak sesuai kehendak Allah. Memang masalah kita selesai, tapi motivasinya berdosa dengan cara yang keliru. Jadi waspada saudara-saudara. Kita kesepian. Tuhan izinkan kok kita menikah dengan orang yang tidak percaya. Karena kita kesepian. Tuhan izinkan. Banyak yang menikah. Dampaknya apa? Tuhan izinkan kok kita menipu, berbohong, menyerang orang lain. Memanipulasi mungkin. Sehingga masalah kita beres. Dampaknya akan ada selalu dampak di depan hidup kita, di depan nanti. Makanya Allah katakan, lepaskan beban itu, cari Tuhan. Jangan seperti para tua-tua pemimpin Gilead. Nah, kemudian kita lihat lagi di Hakim-Hakim 11 ayat 12-25, itu negosiasi antara Yefta dan Bani Ammon. Yefta itu datang dan negosiasi, tapi tidak berhasil. Dan kemudian di Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai Hakim-Hakim nanti 12 sampai ayat 7, mulailah ada peperangan. Nah di sini Tuhan itu memakai Yefta. Ingat Bapak Ibu, ya, pilihan orang tua-tua Israel tetap Tuhan pakai. Tetap Tuhan pakai. Dan roh Tuhan, 11 ayat 29, menghinggapi Yefta. Waktu dia berjalan dari satu daerah ke daerah lain, dia di Gilead dan Manasye, dia mengumpulkan seluruh pasukan. Namun sayang seribu sayang. Walau roh Tuhan hadir dalam diri kita, tapi karakter kita memang tidak selalu
dirubah Tuhan dengan cepat. Yefta seorang yang impulsif. Yefta seorang campuran kemungkinan besar yang tidak memiliki pengetahuan yang baik dan benar akan Allah. Dia bernazar dengan secara impulsif, mulutnya ngomong. Dan dia meletakkan budaya-budaya timur dekat kuno, bukan budaya dan perintah Tuhan, budaya Israel, untuk bernazar. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, Hakim-Hakim 11 ayat 30 dan 31, maka apa yang keluar dari pintu rumahku menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat melawan Bani Amon akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ngomongnya sih apa? Tetapi emang keluar dari rumah Yefta emang binatang. Bukannya dia nggak sebut apapun yang keluar dari kandangku pertama. Enggak, dia ngomong apa yang keluar dari pintu rumahku. Waduh, yang keluar dari pintu rumah siapa? Manusia. Istrinya bisa, anaknya bisa. Mungkin ada tantenya atau bibinya. Kita nggak tahu gitu loh. Ini budaya Kanaan. Yefta ini kelihatannya baik ya gitu loh. Jadi enggak, ini memang anak orang Allah gitu. Dia punya kelemahan karakter yang luar biasa. Dia itu mengucapkan nazar secara impulsif tanpa pengetahuan yang benar akan Allah. Kenapa dia ngomong, aku akan mempersembahkan korban bakaran berupa binatang? Dia nggak ngomong, apapun yang keluar dari pintu rumahku menemui aku. Ini kayaknya ada kaitan dengan budaya-budaya kuno, budaya-budaya timur dekat, budaya-budaya non-Israel. Dan alhasil dia menang. Waduh, bahagia sekali. Tapi ada yang lebih bahagia lagi. Anaknya, bapaknya pulang. Langsung dia keluar dari pintu rumah dengan tamborinnya dan bernyanyi, memuji. Muji Allah. Memukul rebana menari-nari. Anak tunggal satu-satunya. Tidak ada anak laki-laki perempuan. Demi dilihatnya Yefta, Hakim-Hakim 11 ayat 35. Dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh. Dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan dan aku tidak dapat mundur. Tidak dituliskan di dalam Hakim-Hakim, tapi wanita ini pergi berduka dengan teman-teman perempuannya karena dia masih gadis juga. Dan ada kemungkinan besar dia dipersembahkan sebagai korban bakaran. Budaya, bukan Israel, bukan perintah Tuhan. Tidak ada orang tua di zaman itu yang mengajarkan bilangan dan ulangan apa yang sudah Musa katakan. Tuhan benci korban manusia. Dan Yefta sebenarnya bisa tidak menjalankan sumpah. Dia bisa menganulir, Tuhan tidak jadi maafkan aku. Dan bisa. Karena di dalam bilangan dan ulangan, ada korban penebusan salah. Entah dalam bentuk uang kepada imam atau binatang yang nanti dipersembahkan kepada Tuhan. Bisa. Tapi dia tidak tahu tentang hal-hal seperti ini. Kenapa? Dia tidak memiliki pengetahuan yang baik dan benar tentang Allah. Dia tidak tahu. Dan tidak ada yang mengajar. Makanya di 2 minggu yang lalu, peran orang tua sangat penting bagi pertumbuhan iman anak-anak. Penting sekali. Bapak Ibu jangan permainkan hal ini. Yefta gagal. Karena tidak ada orang tua yang mengajarnya. Dan dia juga diusir. Dan dia melakukan. Apakah berhenti di sini? Enggak. Di Hakim-Hakim 12 ayat 1-7. Efraim ngamuk. Suku Efraim ngamuk. Kok aku nggak ikut perang gitu. Perang ngomong ke Yefta. Waduh. Udah ngomong. Masalah. Dan mereka tetap perang. Setelah perang, setelah menang, Yefta menaruh pasukannya berjaga-jaga di tempat jembatan-jembatan penyeberang Sungai Yordan. Sehingga pasukan Efraim yang kalah perang, kalau mereka mau pulang ke sukunya. Makanya sebut kata Shibolet. Ini kelihatannya kalau suku-suku Efraim itu ada kosakata atau cara ngomong yang mungkin kelihatan jelas ini suku Efraim kelihatannya. Shibolet. Dan yang tidak bisa ngomong dengan tepat dan benar sesuai apa yang suku Gilead miliki,
bacok, bunuh. 42.000 orang Efraim tewas. Sifat dan karakter tidak berubah. Saudara-saudara begini, jadi di PL itu memang Roh Allah itu hinggap dan pergi, datang dan pergi, datang dan pergi, betul. Dalam konteks kita, di mana Roh Kudus itu hadir sebagai jaminan bagi kita. Ini menunjukkan satu prinsip yang sama, bahwa waktu Allah hadir dalam hidup kita, kita memang diubahkan kehendak kita untuk mencintai, merindukan Allah, ingin memberitakan Injil, kerinduan itu hadir dalam jiwa kita. Kita ingin percaya kepada Allah, walaupun mungkin tidak semua bukti kita mengerti, tidak semua argumentasi kita sudah dengar, tapi kita ingin percaya kepada Allah. Namun, Tuhan tidak merubah karakter kita 100%. Kita tidak tuh tiba-tiba di dalam pikiran kita berisi begitu banyak firman Allah yang langsung muncul sekejap. Begitu banyak tuh orang Kristen masuk dalam dunia kesesatan yang luar biasa parah. Baru-baru ini saya itu berada di dalam satu grup, namanya grup ya bicara tentang zaman akhir. Dan sebagian, mungkin sepertiga, mungkin seperempat, saya nggak tahu, sebagian dari mereka mengatakan bahwa corona itu tidak ada. Corona itu adalah tanda dari tatanan dunia baru. Mereka mau terima vaksin atau enggak, itu urusan mereka di hadapan Tuhan. Tapi waktu mereka menyangkali realitas bahwa memang virus ada, realitas itu disangkali, teologi macam apa itu? Perhatiin dampaknya loh ya, dampaknya ya. Demi melindungi diri mereka sendiri, mereka akan mengorbankan orang-orang di kanan di kiri mereka meninggal. Kemudian ada pemahaman bagaimana kalau vaksin masuk, itu akan membuat kita kehendak bebas kita hilang. Bapak Ibu coba buka buku 1 atau 2 buku teologi sistematika. Coba cari bab tentang kehendak bebas. Atau baca What is Free Will? Tidak pernah dituliskan di dalam Alkitab bahwa kehendak bebas akan hilang. Mereka hanya gunakan satu ayat untuk membuktikan kebenaran tanda binatang itu di Wahyu. Nah, saudara-saudara lihat ya, bahwa walaupun kita sudah Kristen, tidak berarti pikiran kita itu jernih gitu loh Bapak Ibu. Tidak berarti itu langsung masuk srup gitu loh ke dalam pikiran kita, enggak. Makanya perlu belajar secara teratur, belajar secara rutin, tidak hanya baca, belajar Alkitab. Buku rohani kayak, teologi sistematika kayak, ikut kelas-kelas di STT kayak, ikutin pembinaan. Misalnya kita ada pembinaan hari Rabu dan hari Kamis, atau ikutin Kamis di Kartini kayak, atau mungkin ikutin PA online, GRII, itu sangat baik sekali menurut saya. Pelajari. Kita juga hidup dalam lingkungan yang berdosa. Sosial media kita tonton, film dan musik kita tonton. Saya barusan nonton Ikatan Cinta beberapa hari yang lalu, dan absurd sekali itu kisah. Dan saya bisa membedakan, ini dosa, ini salah, ini keliru. Tapi, apakah kita tahu waktu nonton Ikatan Cinta? Saya menikmati ya Bapak Ibu, saya nggak langsung menganalisa, saya menikmati gitu loh nontonnya. Tapi setelah saya tonton, saya melihat ini ada hal-hal yang tidak benar, tidak baik. Ini nggak baik, ini keliru, ini salah. Berapa banyak dari antara kita yang nonton dan kita menikmati dan kita nggak tahu mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang baik, benar, mana yang salah dan jahat. Kita tuh mirip kayak anak-anak, zaman dulu itu ada WWE, yang suka banting-banting itu. Bagi kita orang dewasa, kita tahu WWE itu, WWF atau WWE, saya lupa ya namanya, udah lama sekali, yang Smackdown seperti itu seni, itu olahraga seni. Mereka belajar cara jatuh, ringnya juga membal, mereka melatih tubuh mereka agar waktu mereka melakukan gerakan-gerakan tertentu tidak dislokasi sendi, tidak mati, waktu mereka dipukul dengan benda itu prop, atau mungkin benaran, tetapi memang tubuh mereka kuat, sehingga memang nggak kerasa gitu, atau kerasa sedikit. Anak-anak, waduh gila, kan pernah ada yang meninggal.
Karena anak-anak itu nggak ngerti membedakan Smackdown ini itu adalah hiburan, entertainment, dan bukan real. Bapak Ibu Smackdown di lantai, waduh, cedot Bapak Ibu kalau nggak geger otak, coba deh. Nah ini makanya kita harus membedakan, kita memiliki, walaupun Roh Kudus sudah turun, pikiran kita tuh nggak selalu itu full itu firman Allah. Makanya baca, pelajari. Waktu kita menerima Roh Kudus juga karakter kita nggak langsung berubah. Si Periadi ini menjadi orang yang suci, yang baik, dia papain itu tenang, kalem. Enggak Bapak Ibu, saya jengkel juga mudah. Saya mudah jengkel. Saya banyak diem, tapi kadang mulut itu hati berkata lain. Saya ada dosa-dosa yang saya lakukan. Nah, karena Roh Kudus hadir, tidak langsung berubah. Karena itu, makanya Paulus katakan, berjuang, mengejar, melatih tubuh. Jadilah Roma 12. Kita itu mengerjakan transformasi itu. Jangan biarkan diri kita dirubah oleh dunia. Tapi, kita nggak bisa bedakan di sosial media, film, musik, teman-teman kita. Cara orang berbisnis, kita nggak bisa bedakan. Caranya benar atau salah ya. Caranya baik atau jahat ya. Bapak Ibu bisa bedakan nggak? Pertama-tama. Dan kedua, sifat kita harus dilatih. Tidak seperti Yefta. Hanya karena Roh Kudus hinggap, dia tetap impulsif, dia tetap terpengaruh budaya-budaya kuno, dia tidak memiliki pengetahuan bahwa sumpahnya bisa dianulir dan dia meminta pengampunan untuk menyelamatkan anak perempuannya, tapi dia tidak. Jadi Bapak Ibu belajar baik-baik. Ajar anak-anak kita baik-baik. Jangan hanya serahan ke gereja. Gereja 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 jam. Anak kita 24 jam sehari ngelihat emak bapaknya di rumah. Ya, atau mungkin 5 jam lah kalau kita kerja full dari pagi sampai malam. Wih, bapak gue suka bertengkar terus. Wih, emak gue kayak begini, suka menista-nista bapaknya. Wih, abang gue, kakak gue, koko gue, waduh kok kayak gini sikap hidupnya. Tidak bisa bekerja, malas bekerja. Jadi hati-hati sekali. Jadi saudara-saudara kita belajar 3 hal hari ini. Pertama-tama ingat, waspada. Apakah kita datang kepada Tuhan dan bertobat hanya lip service gitu, hanya ngomong tok. Agar kita tidak menderita, kita tidak bergumul, Tuhan tolonglah kali ini, sekali ini saja. Pertobatan yang tidak sejati. Setiap kali kita meminta maaf kepada Tuhan, bertobat kepada Allah, apakah pertobatan kita sejati? Waspada, coba pikirkan pertanyaan itu. Kedua, waspada bahwa seringkali kita bertobat dan mengatakan melepaskan beban kita, tapi kita tetap pegang. Kita nggak meletakkan di kaki salib Tuhan, kita nggak mengangkat tangan kita, dan bertanya, Tuhan, masalahku udah di depan. Berikan aku hikmat, apa yang harus aku lakukan? Apa kehendakmu Tuhan? Berbicaralah. Baca Alkitab. Jangan nunggu mimpi-mimpi atau penglihatan-penglihatan. Baca Alkitab. Pelajari. Tanya Tuhan. Kaitkan masalah saudara dengan firman yang baru dibaca. Kaitkan. Saudara bisa tanya kepada rekan-rekan yang lebih dewasa iman, rohaniwan. Bapak Ibu bisa membaca buku-buku rohani yang baik. Jika memang pergumulan saudara ada bukunya. Bawa lagi ke Tuhan. Tuhan, ini yang aku temukan. Apa yang aku bisa lakukan? Tuhan tolong saya. Kalau keputusan itu harus mendesak dan lakukan sekarang, lakukanlah sambil berdoa, Tuhan tolong. Setelah kita lakukan, kita minta Tuhan mengevaluasi. Sehingga mana tahu ada hal yang harus kita revisi, adaptasi. Intinya adalah tanya Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan hikmat melalui firman, nanti ada ide-ide yang muncul, ide-ide yang tidak bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Ingat ya, ide atau pemikiran yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi bagaimana kita tahu itu tidak bertentangan kalau kita tidak pahami Alkitab kita? Jadi belajar. Yang ketiga, belajarlah dan carilah firman Allah. Belajarlah membedakan apa yang baik, yang jahat, yang benar dengan yang salah. Karena kita dipengaruhi oleh sosial media, film yang kita tonton. Kita dipengaruhi oleh relasi kita dengan teman-teman kita yang nggak percaya. Kita dipengaruhi oleh cara kita berbisnis, pekerjaan, gereja, bahkan dosa kita. Jadi, gereja pun tidak luput loh dari kelemahan. Makanya Martin Luther hadir kan. Oleh karena itu, cari belajar,
dan carilah firman Allah. Hanya karena Roh Kudus sudah hadir dalam diri kita, tidak otomatis saya tiba-tiba menjadi seorang yang tahu Alkitab, tahu prinsip-prinsip Alkitab. Enggak. Harus dilatih. Hanya karena Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, tidak berarti saya itu menjadi Yesus. Lemah lembut selalu, rendah hati selalu, mudah memberikan persembahan perpuluhan. Bukan, per 20-an, per 30-an. Enggak. Kita bergumul dengan dosa-dosa kita. Dan kita dilatih di dalam tubuh kita dengan berdosa. Kemarahan kita, kebencian kita, kepahitan kita, iri hati kita, seksualitas kita, uang kita. Bahkan mungkin sekarang kita sedang mencari-cari pasangan, tak peduli dia seiman atau enggak. Kenaf nafsu kita, yang penting aku enggak mau sendiri. Tanya Tuhan, Tuhan tolong saya. Tolong saya untuk memiliki sifat dan karakter seperti Yesus. Tolong saya untuk memiliki pengetahuan yang baik dan benar. Prinsip-prinsip Allah dalam saya menjalani hidup. Nah, jadi ini 3 hal yang kita pelajari hari ini. Inilah pelajaran yang kita ambil dari Yefta dan kitab Hakim-Hakim. Semoga ini menolong kita saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, tolong kami, biar kiranya kami boleh memahami apa yang mau Tuhan kehendaki. Kami bersyukur karena kehendak Tuhan makin nyata dalam hidup kami. Kami diingatkan dan ditegur, merefleksikan kembali hal-hal yang pernah kami ucapkan, lakukan. Tolong kami Tuhan untuk memiliki perubahan yang sejati dalam hidup kami. Kami bersyukur Roh Kudus-Mu hadir, tapi pada saat yang sama Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki sifat-sifat seperti Engkau, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kami berada. Kami menjadi seperti Yesus, hidup dalam kebenaran dan kekuatan dari. Tolong kami juga memiliki pengetahuan yang baik dan benar akan Allah. Tolong kami untuk terus mempelajari, tidak hanya membaca, mempelajari firman-Mu melalui perenungan pribadi, studi Alkitab mandiri, buku rohani, orang-orang yang dewasa iman, atau ada pembicara-pembicara Kristen yang sangat baik mengeksposisi kitab. Tuhan tolong kami. Ini doa dan permohonan kami, dan biarlah kami tidak melakukan kesalahan yang sama seperti Yefta. Dan kalaupun kami sudah melakukannya, tolong kami untuk tidak terjebak, tolong kami untuk boleh lepas dan belajar dari sejarah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, semoga ini menolong kita.